Di video yang ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang yang bab 3B yang the assignment model. Jadi ini sudah paling terakhir. Nah, kalau yang kemarin itu dia hanya beberapa. Oke, baik. Oke. Kalau untuk yang kemarin itu hanya ada 3 pekerjaan, 3 karyawan, jadi 3-3. Kalau yang ini agak lebih banyak, karena agak lebih banyak, lebih mudahnya jika kita menggunakan algoritma Hungarian. Algoritma ini dia itu adalah metode yang bisa menghasilkan hasilnya tuh kayak pasti optimal di akhir dari soalnya. Dan algoritma Hungarian ini memang khusus untuk model penugasan seperti ini. Jadi kita akan menggunakan algoritma Hungarian mirip dengan yang kemarin. Jadi kalau yang tidak kecoret nanti kita ambil angka yang paling kecil, terus nanti yang kotak yang tidak tercoret kita kurangi 1, sedangkan kotak yang ada tercoret yang menjadi titik potong ini nanti kita tambahkan. Tambahkannya tapi harus dikalikan 2, angka terkecil tadi harus kali 2 dulu baru ditambahkan. Jadi mirip seperti sebelumnya yang matriks yang diredusir tadi, cuma ini cuma dikaliin 2 aja, udah gitu. Ya udah saya coba dulu mulai dari yang pertama. Ini soalnya ingat dulu ya, kalau pekerjaannya ada 5, A, B, C, D, E ada 5, karyawannya juga harus 5. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5. Lalu nanti di sini di dalam-dalamnya ini adalah biaya-biayanya. Jadi nanti kita masing-masing baris kita cari angka yang paling kecil. Untuk Katerina dari kiri ke kanan yang paling kecil adalah 1, untuk Ophelia min 1, untuk Philip yang paling kecil adalah min 2 nanti. Kalau untuk Rita yang paling kecil adalah angka 1, Tsunami itu paling kecil angka 1. Nah, kalau sudah dapat angka-angka yang ini yang di sebelah kanan ini, gunakan masing-masing angka yang di sebelah kanan untuk mengurangi setiap baris. Jadi nanti baris yang Katerina dari 2 ke 4 akan dikurangi dengan 1. Yang Ophelia juga sama. Dari min 1 sampai 2 akan mengurangi min 1. Jadi kayak min 1 kurang min 1 gitu. Jadi yang ini juga yang Philip dari min 2 sampai ke 0 nanti semuanya harus dikurangi dengan min 2. Yang Rita ini 1 harus dikurangi dengan 1. Yang Tsunami 7 harus dikurangi dengan 1 juga. Jadi tiap baris dikurangi dengan angka paling kecil setiap barisnya untuk menghasilkan angka 0. Jadi ini saya tampilkan 2 tampilan dulu. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sebelah kiri saya, contohnya ya, 2 kurang 1 hasilnya itu 1, 3 kurang 1 hasilnya 2, 5 kurang 1, 4, 1 kurang 1, 0, 4 kurang 1, 3. Sehingga akhirnya dapatnya 0. Jadi tujuan kita memang hanya untuk cari 0 aja sebenarnya. Nah, ini juga sama Ophelia, min 1 kurang min 1 hasilnya 0, 1 kurang min 1 hasilnya 2, 3 kurang min 1 hasilnya 4, 6 kurang min 1 hasilnya 7, 2 kurang min 1 hasilnya 3. Dan seterusnya nanti coba satu-satu masing-masing baris sampai yang Tsunami nanti 7 kurang 1 hasilnya 6, 1 kurang 1 hasilnya 0, 2 kurang 1 hasilnya 1, 1 kurang 1 hasilnya 0, 2 kurang 1 hasilnya 1. Nah, kalau baris sudah, nanti kita gantian lanjut ke yang kolom. Kolom itu yang dari atas ke bawah ini. Jadi nanti dari atas ke bawah kalian cari angka yang paling kecil juga sama aturannya. Nah, untuk lebih cepatnya sih sebenarnya seperti ini. Untuk kolom ya, nanti kalian perhatikan aja kalau kolomnya ada angka 0 itu sebenarnya sudah aman. Jadi misalnya yang A itu paling kecilnya adalah 0, berarti itu sudah aman. Tidak usah diapa-apakan lagi, angkanya pasti tetap. Yang B itu ada 0 juga, berarti angkanya tetap juga. Nah, yang C itu yang nanti kita akan cari angka terkecilnya. Untuk C, dari atas yang 4 sampai 1, angka paling kecil adalah 1. Jadi nanti semuanya kita kurangi dengan 1. Kalau D ada angka 0 berarti aman juga. Kalau E angka paling kecil ada 1. Jadi nanti kita semua kurangi dengan 1. Nah, jadi ini kita kurangi satu-satu juga. Saya buka tampilan di sebelah sini. Nah, ini asumsikan tidak ada garis yang merah-merah ini ya. Jadi misalnya 1 dikurangi dengan 0 di bawah ini ya, kan kita sedang mengerjakan yang kolom. Jadi 1 kurangi dengan 0 hasilnya 1 tetap 0 kurang 0, 0 sampai 6 kurang 0, 6. Jadi tiap kali kalau angka minimalnya 0 ya angkanya pasti tetap. Jadi untuk yang 2 sampai bawah sini 0 ini hasilnya sama. 22, 6, 2, 0.
Yang ini juga sama, 07700 juga 07700. Jadi sama. Yang berubah adalah angka ini, yang ada angka selain 0. Jadi 1, jadi 4 kurang 1 hasilnya 3, 4 kurang 1 hasilnya 3, 5 kurang 1 hasilnya 4, 3 kurang 1 hasilnya 2, 1 kurang 1 hasilnya 0. Lalu yang ini, 3 kurang 1 hasilnya 2, 3 kurang 1 hasilnya 2, 2 kurang 1 hasilnya 1, 3 kurang 1 hasilnya 2, 1 kurang 1 hasilnya 0. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nanti kita akan coba. Jadi hasilnya tuh akan seperti ini. Saya coba perbesar layar dulu. Ini ada hasil pengurangannya. Nah, sebenarnya untuk hasil pengurangannya kemarin saya bilang, kalian bisa kerja manual. Jadi kerja manualnya itu adalah gimana? Pastikan setiap kolom dan baris itu ada angka 0, dan posisi 0-nya harus berada di kolom dan baris yang berbeda, supaya nanti Katerina sampai Tsunami mendapatkan masing-masing pekerjaan. Jadi contoh misalnya Katerina, 0-nya kan cuma 1 di D, menandakan bahwa Katerina itu hanya bisa bekerja, yaitu di pekerjaan yang D, gitu. Jadi yang Ophelia, ini 0-nya ada di A, berarti Ophelia hanya bisa kerja di A. Philip itu juga di A. Jadi menandakan Philip cuma bisa kerja di A. Nah, masalah muncul ketika Ophelia dan Philip itu sama-sama hanya bisa mengerjakan pekerjaan A. Karena aturan kita di tugas penugasan adalah setiap pekerjaan itu hanya boleh dikerjakan oleh satu orang. Dan nggak boleh dikerjakan dengan orang yang berbeda. Jadi tidak efektif gitu. Jadi masing-masing pekerjaan A sampai E ini hanya boleh oleh orang yang berbeda. Jadi kalau misalnya Katerina udah mengerjakan pekerjaan D, Ophelia mengerjakan pekerjaan A, nah Philip kerjakan yang lain, jadi B, C, atau E gitu. Tapi masalahnya Philip hanya nolnya itu hanya ada di A. Jadi sekarang kita akan menggunakan tadi yang algoritma itu untuk menyelesaikan masalah ini. Caranya sama seperti kemarin tarik garis. Nah, untuk tarik garisnya kemarin saya sudah sampaikan, usahakan tarik garis antara minimal 2 0 gitu. Jadi kalau bisa seperti itu. Karena di sini nolnya ada banyak, kayak gini ada 3 gitu, di sini juga ada 4. Nah, jadi sekarang kalau bisa tariklah garis di nolnya sebanyak mungkin. Jadi cari nih yang mana yang nolnya paling banyak, karena aturannya seperti itu. Jadi kalian diminta tarik garis. Garisnya random, boleh baris, boleh kolom gitu, terserah di mana aja boleh, asalkan garisnya itu harus mencoret-coret angka-angka yang nol. Jangan angka yang ada isi ini kalian coret gitu. Jadi harus coret angka yang ada nolnya. Kalau bisa garisnya tuh sesedikit mungkin. Jadi memang mengandung nol yang banyak, tapi kalau bisa garisnya sesedikit mungkin. Jadi misalnya gini ya, kalian tarik garis di yang paling banyak ini kan, misalnya garisnya 1, 2, 3, 4 ini kan paling banyak. Kalian tarik garis seperti ini. Terus yang ini juga banyak, tiganya kalian tarik garis. Nah, terus kalau misalnya kalian tarik, misalnya ingin lihat, ini ada angka 0 nih, terus pengen tarik garis di sini gitu kan. Nah, agak sayang gitu, karena di baris yang Katrina, 0 itu hanya ada di D. Jadi lebih baik kalian tarik di D aja, karena D itu ada 2 0, ini dan ini. Nah, jadi kalau sudah aturan selanjutnya, berarti ini ada 3 garis kan? 1, 2, 3. Ada 3 garis. Nah, kalau misalnya, jadi maksud saya garis seminimal mungkin adalah itu. Jadi ini 1, 2, 3, hanya 3 garis saja, tapi nolnya semua sudah kena. Nah, ini saya coba-coba aja nih ya. Kalau saya tarik garis yang berbeda. Ini misalnya, ini tarik garis sudah. Kayak misalnya ini, saya coretnya di sini. Misalnya ya, ini kan ada angka 0 nih. Misalnya saya tarik garis di sana. Oke, misalnya saya tarik garis di sini. Tuh, jadi 0 di sini saya udah tarik ya. Nah, 0 di sini kan belum dicoret. Nah, terus saya tambahkan satu garis lagi. Saya tambahkan satu garis lagi di sini. Nah, memang nolnya udah kecoret semua, tapi ini boros karena garisnya jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Jadi kalian buat garis harus seminimal mungkin, harus paling sedikit garisnya gitu. Jadi saya kembalikan di awal, di mana garisnya paling tepat adalah seperti ini. Jadi semua nol kecoret dan garisnya cuma ada 3. Oke, saya lanjut jelaskan lagi. Kalau sudah, kalian lihat aturannya. Di sini ada kotak yang sama sekali tidak tersentuh oleh garis manapun, yaitu dari 2 ini dan juga yang sebelah sini. Nah, dari kotak yang tidak ada terkena garis, kalian pilih angka paling kecil. Jadi kalau misalnya saya perhatikan 2, 3, 6, 4, 2, 1. Nah, angka paling kecil adalah 1. Jadi gunakan pedoman 1. Nah, 1 ini nanti kalian kurangi dengan masing-masing ini. Jadi nanti 2 kurang 1, 3 kurang 1. Saya buka tampilan 2 dulu.
Jadi ada di sini. Nah, perhatikan ini asumsikan tidak ada garis. Jadi nanti yang ini 2 kurangi 1 hasilnya 1. 2 kurangi 1 hasilnya 1. 3 kurang 1 hasilnya 2. 3 kurang 1 hasilnya 2. 6 kurang 1 hasilnya 5. 4 kurang 1 hasilnya 3. 2 kurang 1 1. 2 kurang 1 1. Lalu ini 2 kurang 1 hasilnya tinggal 1. 2 kurang 1 hasilnya tinggal 1. 1 kurang 1 0. 2 kurang 1 itu hasilnya 1. Jadi ini asumsikan tidak ada garis ya. Lalu kalau diperhatikan, ya udah ini aja yang saya tampilkan. Ini angka sebelumnya tadi. Ini angka setelahnya. Nih, asumsikan nggak ada garis. Saya coba coret dulu. Ini nggak ada garis dulu. Nah, udah. Jadi asumsikan ini ya. Jadi angka-angka tadi yang ini yang di sebelah kanan ini angka paling kecil kan 1. Jadi semua ini angka di kotak yang kosong ini saya kurangi semua dengan 1. Jadi ini sebelah kanan adalah sebelum 2 kurang 1, 3 kurang 1, 2. Jadi hasilnya seperti ini. Ini setelah angka-angka ini semua kurang 1. Jadi angka kotak yang tidak ada kecoret itu harus dikurangi dengan angka paling minimalnya gitu. Yang paling minimal di sini tadi kan 1. Jadi semua dikurangi dengan 1. Hasilnya seperti ini. Lalu sedangkan untuk angka-angka yang ditimpa dengan 2 garis. Jadi ini kan ada garis menurun dan garis mendatar angka 6. Lalu ini juga angka 0 di sini adalah angka yang ditimpa 2 garis mendatar dan menurun, atau angka-angka yang berada di kotak yang menjadi titik perpotongan itu harus ditambahkan dengan 2 kalinya angka paling kecil tadi. Jadi angka paling kecil tadi kan 1. 1 kalian kalikan dengan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. 2 tambahkan 6 hasilnya 8. Lalu 0 tambah 2 hasilnya 2. Sedangkan untuk angka yang lain tidak berubah. Jadi ini kalau kalian perhatikan yang sisanya ini tidak berubah. Gitu. Nah, selanjutnya lagi saya balik ke PowerPoint. Jadi kalau sudah ini adalah angka yang sudah berubah tadi karena kalian udah kurangi dengan 1 semua. Jadi angkanya udah seperti ini. Yang ini kalian tadi tambahkan 2, ini tambahkan 2. Nah, selanjutnya adalah kita lihat lagi apakah ini udah optimal atau belum. Cara memastikan dia udah optimal atau belum adalah kita lihat apakah dia semua orang sudah mendapatkan jatah pekerjaan yang mereka masing-masing. Contoh Katerina di sini, Katerina bisa mengerjakan pekerjaan D karena dia cuma satu aja, hanya bisa D aja. Ya udah Katerina kerja D. Terus Opelia kerja 0, habis itu Philip itu kerja 0. Berarti di sini ya, Katarina kerja yang D, lalu sebentar. Katarina itu kerja yang D, lalu Opelia kerja yang A, Philip kerja yang E, lalu siapa lagi nih? Rita itu A nggak bisa lagi karena tadi yang A udah dikasih ke Opelia, jadi Rita kerja yang ini juga nggak bisa ya, karena Rita hanya bisa mengerjakan yang A dengan D. Yang A udah dikerjakan sama Opelia tadi, lalu yang D udah dikerjakan sama Katrina. Jadi dia nggak bisa kerja yang lain. Nah, kalau seperti ini berarti belum optimal. Jadi kita harus tarik garis lagi. Nah, cara tarik garisnya sama, tariklah garis di angka yang mencakup 0 paling banyak, dan kalau bisa garisnya paling garisnya seminimal mungkin. Jadi ini nolnya ada 3, ya udah. Ini juga boleh ya. Dari sini ini kan nolnya ada 3 juga. Jadi boleh mendatar seperti ini, boleh menurun. Jadi ini dia mendatar menurun dulu, lalu dia mendatar. Nah, lalu di sini ada nolnya 3 lagi nih. Jadi boleh mendatar. Jadi boleh kalian tarik garis ke sini 1, lalu 2, lalu 3, tapi nanti hasilnya akan banyak gitu. Jadi bisa-bisa nanti jadi ada 5 garis gitu. Sedangkan kalau kita tarik garis di sini, lalu kita tarik garis mendatar seperti ini, ya yang terjadi hanya 1, 2, 3, 4, hanya 4 garis saja. Jadi seperti itu. Nah, ini aturannya sama lagi. Kalian cari lagi angka paling kecil. Nah, di sini angka paling kecilnya adalah 1 ya. Carilah angka paling kecil di kotak yang tidak tercoret. Di kotak yang tidak tercoret ini ada 1, 2, 1, 2, 1 ini. Angka yang paling kecil adalah 1. Sehingga semuanya nanti dikurangi dengan 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Jadi nanti di sini ganti angka 0. 2 kurang 1 hasilnya 1. 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. Ini 1 kurang 0. 1 kurang 1, 1 kurang 1. Pokoknya semuanya dikurang 1. Sedangkan angka yang menjadi titik perpotongan yang ini 0, 8, 7, 2 ini akan ditambahkan dengan 2 kalinya angka minimal tadi. Angka minimal kan 1 ya. Jadi 1 kalikan 2 dulu hasilnya 2. Jadi ini tambah 2 nih. 0 tambah 2, 8 tambah 2, 7 tambah 2, 2 tambah 2. Lalu nanti jadi slide selanjutnya. Untuk lebih paham saya buka 2 tampilan.
Nah, ini saya asumsikan tidak ada garis dulu ya. Jadi ini saya hapus dulu semuanya. Jadi kalian perhatikan aja nih. Ini tadi saya bilang angka apa? Kotak yang nggak ada isinya nih. Ini kan angka paling kecil 1, jadi semua kurangi 1. 1 kurang 1 ini 0, jadi 0 dia. Terus 2 kurang 1 jadi 1 juga. Ini kurang 1 jadi 0. 2 kurang 1, 1. Terus 1 kurang 1, 0, 0. Ini jadi 0 juga, 0, 0, 0 gitu. Sedangkan angka yang ketimpa garis nih, yang 1 dengan 0 tetap, 5 dengan 3 tetap, 0 dengan 7 tetap. Nah, angka yang jadi titik perpotongan nanti ditambahkan dengan 1 kalikan 2 dulu. 1 kali 2, 2. Jadi nanti ini tambah 2. 0 tambah 2, 2. 8 tambah 2, 10. 2 tambah 2, 4. 7 tambah 2, 9. Gitu. Nah, jadi kalau udah ini, baru nanti kalian cek lagi. Ini saya kembalikan dulu garisnya. Udah mundur. Nah, ini. Jadi kalian cek dulu, udah optimal atau belum. Jadi contoh, Katerina sekarang bisa mengerjakan B, D, dan E. Opelia bisa mengerjakan A, B, dan E. Nah, lalu jadi langkahnya kita coba kerjakan yang paling sedikit dulu, nolnya. Saya coba dulu ya. And show saja. Hapus dulu semua garisnya. Pastikan masing-masing orang ada pekerjaan. Jadi saya coba insert shape dulu. Segitiga. Jadi kita kerjakan orang yang paling sedikit nolnya. Jadi Catherine kan ada 3 ya nolnya. Opelia ada 3 nolnya. Nah, Philip dulu. Philip kan nolnya hanya 1 di E aja. Ya udah. Kita kasih pekerjaan yang E ini untuk si Philip. Lalu nanti kita kalau Philip udah selesai, kita boleh coba Katerina dengan Opelia. Nah, Katerina berarti udah nggak bisa kerja yang E lagi. Jadi Katerina boleh pilih yang D ataupun Opelia boleh pilih yang mana aja gitu ya. Jadi di sini kalau saya pilih random, Katerina boleh. Oke, saya coba dulu antara B dengan D ya. Ini saya pilih random aja nih. Kalau bisa sebenarnya, nanti kalian buka soal yang sebelumnya. Jadi sebelum angkanya berkurang-kurang, kalian pilih angka yang paling minimal tuh sebenarnya yang mana sih? Yang 0 di sini kan ada B, D. E-nya nggak bisa lagi ya, tadi udah kasih Philip ya. Jadi antara B dengan D, sebenarnya kalian pilih angka yang paling kecil tuh yang mana. Jadi ini saya coba random, saya pilih yang ini. Kenapa saya pilih yang ini? Karena yang ini... Oke, sebentar. Kenapa saya pilih di sini? Karena untuk kolom yang D ini hanya bisa dikerjakan sama Rita aja, tapi Rita kan bisa semuanya. Jadi Rita mah bebas aja nanti ya. Jadi Catherine aja yang D karena dia sendiri. Terus yang ini karena 0 hanya Rita dan dia, saya pilih ini aja, Opelia. Ini kita kasih ke Opelia, yang A kasih ke Opelia. Yang Rita nanti Rita semuanya. Jadi tsunami ini bisa bebas yang mana aja. Jadi saya coba kasih tsunami yang ini. Oke. Lalu Rita ya sisanya yang belum. A udah ada yang kerja, B udah ada, D udah ada, E udah ada. Jadi ini saya kasih ke Rita sisanya. Nah, kalau udah seperti ini menandakan bahwa oke, yang pekerjaan A akan dikerjakan oleh Opelia, yang B akan dikerjakan oleh Tsunami, yang C akan dikerjakan oleh Rita, yang D akan dikerjakan oleh Katerina, yang E akan dikerjakan oleh Philip gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, jadi ini menandakan bahwa udah optimal. Kalau udah optimal sebenarnya tidak perlu tarik garis lagi gitu. Jadi ini menandakan bahwa oke udah selesai. Berarti kan tinggal buat kesimpulan yang ada di ujung-ujung sini. Yang ada di paling ujung-ujung ini. Jadi tinggal buat kesimpulan ini. Nah, kalau kalian perhatikan kesimpulannya kenapa ada 2? Karena ini nolnya terlalu banyak. Jadi boleh buat peluang-peluang tertentu gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, saya kembalikan dulu angkanya. Ini saya tampilkan dulu angkanya. Waktu saya lihat PowerPoint-nya, itu terlalu banyak slide. Dan bagi saya nanti takutnya bingung. Jadi, no fill. Oke, jadi perhatikan ya ini. Saya munculkan kembali angka nolnya. Saya tebalkan dulu garisnya, biar kelihatan. Oke.
Nah, ini kita akan coba aja ya. Oke. Nah, jadi kita akan coba nih buat kesimpulannya. Ini saya coba buka Excel dulu. Ini kita hitung ya. Oke, ini Excel saya sudah muncul. Jadi saya membuat percobaan pertama dulu. Percobaan pertama, ini karena udah optimal ya, karena semua orang udah bisa dapat jatah pekerjaan, kita tinggal coba kerja aja. Percobaan pertama, Katerina itu diberikan ke pekerjaan yang D. Katerina itu pekerjaan yang D. Lalu Opelia pekerjaan yang A. Ini laptop saya error-error ya. Opelia pekerjaan yang A, lalu Philip pekerjaan yang E, lalu Rita pekerjaan yang C, sedangkan Tsunami pekerjaan yang B. Cek lagi A, B, C, D, E udah lengkap. Nah, sekarang kita tulis biayanya. Untuk tulis biaya kita harus tampilkan angka yang paling awal-awal. Jadi kita cari angka yang paling awal tadi. Nah, ini kan habis gambar ini ya. Ini angka paling awalnya. Jadi saya munculkan Excel saya dulu. Nah, saya isi angka-angkanya. Jadi Katerina D, D itu angkanya 1. 1. Lalu Opelia A, Opelia itu min 1. Ininya min 1. Terus Philip itu angka paling kecil, bukan paling kecil lah. Philip itu yang E. Philip itu E 0. Terus Rita C adalah 4. Lalu Tsunami B B adalah 1. Oke, terus kita tinggal tambahkan aja. Jadi saya coba tambahin di bawah. Ini semua biayanya. Ini ada total cost-nya. Oke, hasilnya 5. Jadi ini 5 itu sebenarnya bisa, maksudnya 5 juta, 5 apa gitu ya. Oke, jadi ini angkanya 5. Saya balik dulu ke sini. Nah, jadi kalau misalnya saya posisikan bentuknya seperti ini, hasilnya yang akan diperoleh adalah 5 total biayanya. Nah, ini kan tadi saya coba-coba aja ya. Gimana kalau kita tukar-tukar aja? Kalau Philip itu terpaksa hanya bisa mengerjakan yang E. Kalau Catherine kan bisa 2 ya, bisa ini. Jadi saya coba pindahkan Catherine ke sini. Karena Catherine bisa 2 ya. Tadi kan udah di sana. Nah, sekarang saya coba pindahin dia ke sini. Oke, jadi dia kerjakan pekerjaan B. Opelia karena udah ini dikerjakan sama si Catherine, berarti dia tinggal ini aja. Nggak bisa juga yang ini udah dikasih ke Philip. Jadi dia, oke. Ini Tsunami dulu ya, Tsunami. Oke, Ritanya di sini aja. Rita bisa semuanya kan? Oke, Rita di sini. Terus Tsunami itu bisa di sini. Oke. Nah, Tsunami bisa di sini. Oke. Sekarang berarti semua udah ya. Yang A Opelia, Catherine B, Tsunami C, terus Rita D, Philip E. Jadi masing-masing udah ada. Nah, ini kita tulis percobaan kedua. Percobaan kedua. Di sini kita coba ya. Catherine itu B. Lalu Opelia itu A. Philip itu E. Rita D. Tsunami C. Oke, lalu kita kembali lagi ke bentuk yang semula. Ke bentuk yang oh ini bentuk semula ya. Nih. Sama isi angkanya lagi, Catherine B. Catherine B itu angkanya 3. Lalu Opelia A min 1. Min 1. Lalu Philip itu E. Philip E itu 0. Lalu Rita itu D. D-nya itu berarti 1. Lalu Tsunami C, C-nya itu 2. Jadi kalau misalnya dijumlahkan, ini
saya jumlahkan ini ya, dari atas sampai bawah. Jadi 3 tambah min 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2, hasilnya jadi 5 juga. Jadi 5, angkanya udah minimal. Lalu misalnya nih, kita coba lagi. Kan bisa dicoba-coba. Ini berarti udah sama-sama ya angka minimalnya ya. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Jadi penugasannya boleh model ini pertama, boleh model kedua. Karena hasilnya sama-sama 5. Oke, kita coba lagi. Yang bisa dicoba ya. Philip nggak bisa diganti-ganti. Ophelia bisa diganti tadi antara ini dengan ini. Jadi supaya Ophelia bisa di sini, berarti Catherine-nya harus kita geser di sini karena Catherine udah nggak bisa E lagi ya. Lalu karena ini sudah ditempati, ya sudah. Oh, ini berarti tetap di sini karena ini kasih ke Ophelia. Yang ini mengalah berarti. Rita kan bisa semuanya. Rita di sini aja. Oke. Jadi tugas A diberikan kepada Rita, B Ophelia, C Tsunami, D Catherine, yang E itu Philip. Berarti kita di sini lagi. Ini percobaan ketiga. Percobaan ketiga. Jadi orangnya di copy paste dulu. Ini. Jadi Catherine kita kasih D. Lalu Ophelia kita berikan tugas B. Philip kita berikan tugas E. Rita kita berikan tugas A. Tsunami C. A, B, C, D. Oke, sekarang kita kembali ke yang soal awal. Catherine D. D itu 1. Terus Ophelia B. B itu 1. Philip E itu berarti 0. Rita A itu 1. Tsunami C itu 2. Jadi kalau kita jumlahkan, ini saya copy rumus aja sebenarnya. Jadi sum, nah ini juga sama, hasilnya 5 juga. Jadi total biayanya mau pakai pindah-pindah cara apapun, dia hasilnya akan minimal terus angkanya. Terus saya lihat lagi ada nggak yang bisa dicoba-coba yang lain ya. Tadi kita udah coba Katrina kalau di sini dengan di sini gimana, Ophelia kalau di sini dengan di sini gimana, Rita udah coba di C, udah coba di D juga, nggak bisa di E, udah coba di A, Rita. Kalau di B, kok Rita di B ya? Kita coba Rita di B bisa nggak nih? Rita kan bisa semuanya. Cuma di sini tadi kita baru coba Rita itu baru C dan D dan A. Yang B kita belum coba Rita. Gimana kalau Ritanya B? Berarti ini di sini, ininya boleh di sini. Oke, kita coba ya. Oke. Oke, jadi Ophelia A, Rita B, lalu Tsunami-nya C, lalu Catherine-nya D, ininya E. D, A. Ayo kita coba percobaan lagi. Percobaan keempat. Di ini orangnya di copy dulu. Jadi Katerina itu boleh ke D. Ophelia-nya A. Philip E. Rita B. Tsunami C. A, B, C, D. Oke, kembali ke soal awal. Katrina D adalah 1, tulis 1. Lalu Ophelia A, A-nya adalah min 1. Lalu Philip E itu 0. Lalu Rita B, B itu berarti 3. Tsunami C adalah 2. Oke, sekarang kita coba sum lagi, jumlahkan lagi. Nah, ini sama dijumlahkan dari atas sampai bawah sini, hasilnya juga 5 juga. Jadi, mau pakai metode apapun, hasil biayanya akan 5 terus. Lihat lagi ada yang bisa dipindahkan nggak? Rita udah coba A, B, C, D belum?
Rita udah coba A, B, C, D. Oke, Rita sudah coba semuanya. Tsunami udah coba B, C. Tsunami sudah coba B, C. Oke, ini berarti udah kemungkinan jawaban yang bisa kita jawab untuk masalah optimal yang ini. Jadi boleh misalnya nanti ujian ada soal seperti ini ya. Kalau misalnya kalian tulis hasilnya tertulis seperti ini, hasilnya tertulis seperti yang percobaan A, tetap benar. Atau misalnya kalian ternyata coba-coba, kalian coba yang ketiga, dapat yang ketiga, benar. Lalu yang keempat juga benar. Jadi untuk tugas, ujian, segala macam, nggak perlu tulis empat-empatnya. Ini saya tulis empat-empatnya hanya peluang saja. Kira-kira mungkin kalian bisa jawab yang mana gitu. Tapi kalau misalnya kalian jawab salah satunya, itu tetap benar. Jadi nanti ujian coba aja pilih salah satu aja. Kalau misalnya termasuk dari 4 ini, dan juga hasil angka biaya minimalnya itu 5, berarti sudah benar. Tapi nggak perlu semuanya. Nah, ada lagi satu tips gimana supaya kalian tidak habiskan waktu, nggak coba satu-satu, nggak lihat satu-satu. Ada juga caranya adalah ini kalau misalnya segitiganya saya hapus. Kalau misalnya segitiganya dihapus, caranya adalah kita kerjakan dulu dari yang nolnya cuma 1. Katrina kan nolnya 3, Ophelia nolnya 3, jadi Philip kan kerja dari Philip. Nah, lalu di sini kalian buka juga soal yang sebelumnya belum diapa-apakan, yaitu yang ini. Nah, kalian lihat yang Katrina ini, angka Katrina kan itu bisa sebentar ya. Saya coba buat segitiganya dulu. Nah, jadi Katrina itu boleh di B dan juga boleh di D. E-nya udah nggak bisa, E-nya udah kasih Philip. Jadi kalian buka soal semula, kalian lihat di sini. Katrina bisa di B dan bisa di D. Kalian lihat antara B dengan D angka paling kecil apa? Angka paling kecil kan D. Nah, udah kita tempati Katrina di D karena kebetulan itu angka paling kecil. Lalu Ophelia juga sama. Ophelia ini itu dia bisa di A ataupun bisa di B gitu. Nah, kita lihat untuk yang Ophelia nggak bisa di E ya, karena E itu udah Philip. Jadi kita lihat Ophelia A atau B. Kalian lihat di sini Ophelia A atau B. Antara A dengan B, dia angka paling kecilnya adalah -1. Jadi ya udah kita tempatin ke -1. Kita tempatin ke yang ini A, karena A itu adalah -1. Sudah. Nah, lalu lanjut lagi bawahnya nih. Rita kan bisa semuanya. Rita nanti dulu, karena Rita lengkap. Kita coba ke Tsunami yang cuma bisa 3. Jadi Tsunami di sini dia punya 2 pilihan. Jadi yang ini udah nggak bisa karena ini punya Philip. Jadi dia hanya bisa B atau C. Sama Tsunami juga kita pilih angka paling kecil. Jadi Tsunami ini antara B dengan C, kita lihat angka paling kecil yang mana. Tsunami B dengan C. B dengan C-nya itu kalau B1, C2. Ya udah kita pilih yang kecil aja, yang 1. Jadi Tsunami kita tempatkan di sini. Di sini. Lalu terakhir yang Rita berarti menyesuaikan saja karena dia udah nggak ada apa. Karena dia udah sisa terakhir dan dia juga bisa semuanya sih. Jadi ini untuk Rita. Nah, jadi kalau misalnya dilihat itu semua udah dapat pekerjaan. Nah, ini kalau dicek kembali di Excel yang sebelumnya berarti dia menggunakan Catherine D, A, E, C, B. Berarti dia menggunakan percobaan pertama. Jadi ini bebas caranya bagaimana ya. Itu adalah cara terakhir. Jadi kalau misalnya di ujian kalian mau cepat gunakan tadi aja. Yang apa kita pilih-pilihnya berdasarkan ini, angka terkecil dari soal sebelumnya. Itu sih untuk tugas ini. Nah, jangan lupa kalau misalnya udah dapat hasilnya tadi ya udah coba-coba. Ini kalian buatnya di ini kesimpulannya. Jadi ini kalau kalian perhatikan di slide-slide setelahnya itu dia jelasin satu-satu aja sih itu. Jadi dia jelasin satu-satu seperti itu. Cuma kalau bagi saya agak susah liatnya gitu. Jadi ini nah di sini ya. Jadi kalian boleh pilih salah satu karena hasilnya juga sama-sama 5. Nih di PowerPoint dia cuma coba 2. Jadi ini hasilnya 5, ini juga 5. Jadi cuma dicoba 2. Berarti ini dia DAEBC. DAEBC berarti yang percobaan keempat. Ini berarti DAECB berarti yang pertama. Jadi bebas mau yang mana aja boleh. Terus, nah yang terakhir ini adalah soal baru. Nah, ini sama dengan latihan yang diberikan. Jadi kalau ada tanda minus gimana? Bukan minus, ini strip.
Strip itu menandakan dia tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, bukan nol. Kalau nol itu berarti dia mampu mengerjakan pekerjaan itu dengan biaya seefisien dan efektif mungkin sehingga biayanya tuh nol. Tapi kalau misalnya dia udah strip seperti ini, berarti dia sama sekali tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini. Jadi kalau yang strip diabaikan, jadi anggap kayak nggak ada kotaknya gitu. Jadi yang Betty berarti nanti kalian kan cari angka terkecil ya setiap baris ya. Jadi 3, 4, 2, angka paling kecil apa? 2 gitu. Jadi yang Lina juga sama 3, 1, 2, 3, angka paling kecil apa? 1. Okta juga sama 5, 3, 4, angka paling kecil 3. Winnie berarti angka paling kecil 1. Nah, waktu dikurang ya udah kurang saja kotak yang ada isinya. Jadi ini kalau saya buka akhir. Nah, ini jadi 3 kurang 2 ya 1. 4 kurang 2 ya 2. 2 kurang 2 ya 0. Nah, perhatikan yang strip ini tidak ada perubahan apapun. Jadi jangan diisi tiba-tiba angkanya 0. Jangan diisi begitu ya. Diabaikan aja. 3 kurang 1, 0. 3 kurang 1, 2. 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. 3 kurang 1, 2. Gitu. Jadi angka yang berubah hanya angka yang ada isinya aja. Ini diabaikan. Gitu. Jadi jangan ditulis jadi 0. Itu aja sih untuk yang ini. Jadi untuk latihan memang ada coba yang minus, jadi kalian coba kerjakan dulu. Semoga bisa dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ditanya ke WA group. Seperti itu ya.